yang disebut naik ke 9 surga, benar-benar hanya bergerak di langit dan bumi yang sama. Itu karena 9 surga 10 bumi sekarang terhubung, saling bertabrakan, tidak terpisah lagi. Sepanjang jalan, semua klan terkejut, seluruh dunia terguncang. Kekuatan Huang terlalu besar, menyapu semua yang ada di hadapannya. Dia berbaris mendekat, membuat semua orang terkejut. Semua klan ketakutan, semuanya ngeri. Sepanjang jalan, Huang menggulingkan istana abadi, menyapu bumi dunia bawah, gerbang Daop Phantom Drake, lembah pedang, dan lainnya, yang mana di antara ini yang bukan sekte besar? Ada beberapa yang dikabarkan telah menghancurkan para abadi di belakang mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua musnah. Sepanjang jalan, banyak orang melihat sekeliling, semua klan besar ketakutan. Ini terutama terjadi pada klan yang berjalan cukup dekat dengan istana abadi, keluarga Wang, keluarga Jin, dan lainnya di masa lalu. Di mata mereka, Huang saat ini pada dasarnya adalah Raja Iblis Agung yang tak tertandingi, mendominasi dunia, siapa yang bisa menolaknya? Bahkan makhluk abadi yang hancur di istana abadi pun takut. Kekuatan jenis ini tak tertandingi, siapa yang bisa dibandingkan? 800 murid itu agung, membantai jalan mereka menuju 9 surga, panji-panji besar berkibar di sepanjang jalan. Tidak ada satupun klan yang tidak mundur, para ahli semuanya bersembunyi, menundukkan kepala bahkan ketika mereka jauh. Mereka hanya bisa membungkuk karena takut memprovokasi kelompok dewa pembunuh ini. Di mata mereka, mereka adalah master yang tak tertandingi. Di kejauhan, kabut hitam melonjak, energi ganas melonjak, jelas bukan tanah yang menguntungkan. Namun, Muking, Julin, Naga Merah, dan yang lainnya tidak mundur, langsung menuju ke sana. Mereka memacu tunggangan mereka, melesat menembus langit, menyerbu ke sana begitu saja. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah wilayah kegelapan, tetapi mereka sama sekali tidak peduli. Mereka benar-benar maju dalam garis lurus begitu saja. Mereka menyebutnya wilayah kegelapan, tetapi sebenarnya, materi kegelapan sudah mundur. Hanya ada sedikit kegelapan masa lalu yang tersisa, membuatnya tampak tidak menguntungkan. Jenis tempat ini dapat ditemukan di seluruh 9 surga 10 bumi. Ketika mereka ditambahkan secara total, mereka menempati setengah dari wilayah itu, sangat luas. Itu karena saat itu, makhluk kegelapan hanya sekuat ini, menempati lebih dari separuh dunia. Jika bukan karena turunnya zaman tanpa kultivasi, mereka akan terus berkembang. Siapa yang berani menyerbu wilayah kita? Kepala raksasa menjulur keluar dari tanah ini yang melonjak dengan awan hitam. Itu berasal dari jurang, naga banjir dengan tubuh besar yang panjangnya lebih dari 100.000 syang. Ini adalah makhluk raksasa yang jarang terlihat. Ia mengulurkan cakar besarnya, mencengkeram keluar. Kabut hitam melonjak, sangat ganas. Ia sangat kuat, jarang bertemu dengan lawan di bawah level makhluk tertinggi. Ia adalah elit yang tertinggal setelah makhluk kegelapan mundur di masa lalu, tidak pergi bersama mereka. Singa emas itu menyerang, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih besar, melepaskan auman singa, membuat naga banjir kegelapan di jurang terguncang, sedikit tertegun. Kemudian, singa emas setinggi puluhan ribu sang itu menjatuhkan dirinya. Energi darah emas melonjak, cakarnya merobek dunia, bahkan membuat matahari dan bulan bergetar. Naga banjir itu terkejut. Ia bergegas keluar, bertarung dengannya. Jelas bahwa meskipun evolusi masa lalu makhluk kegelapan itu ganas, pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat menandingi ahli yang kuat seperti singa emas yang fondasinya stabil. Setelah pertempuran yang intens, dengan suara PU, ia dengan cepat dikalahkan, tubuh naga banjir terbelah dua. Maju. MU King melambaikan tangannya, dan 800 murid maju. Singa emas itu agung dan menakjubkan. Ia berdiri di langit, darah di sekelilingnya, berhamburan ke bawah. Cahaya keemasan meletus di matanya, menatap bumi besar yang jauh. Layak menjadi Huang, mereka membantai begitu saja, tidak berputar-putar, langsung menyerbu ke tanah kegelapan. Aku merasa kembalinya Huang akan menjadi masalah besar. Setelah dia mengurus beberapa warisan, dia kemungkinan besar akan menyingkirkan semua makhluk kegelapan. Mereka berbicara pelan, merasa terkejut, tetapi juga gembira, penuh harapan. Semua orang mendambakan masa depan. Kekuatan Huang bukanlah bencana, mungkin pertanda bahwa masa kemakmuran akan datang. Bahkan jika itu adalah zaman tanpa kultivasi, hari ketika itu berakhir pada akhirnya akan datang.
Jika bahkan makhluk kegelapan pun disingkirkan, maka dunia ini secara alami akan menjadi sangat damai. Sepanjang jalan, tidak diketahui berapa banyak makhluk kegelapan yang naik ke langit. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh tanpa kecuali. Singa emas memimpin jalan, keberaniannya tak tertandingi. Layak menjadi Raja Singa. Bahkan beberapa anak muda desa batu berkata dengan pelan. Saat kita sampai di 9 surga, menurutmu keluarga umur panjang sudah melarikan diri? Julin khawatir. Kemana mereka bisa lari? Gerbang domain abadi ditutup, tidak lagi terbuka ke dunia. Apakah mereka bisa melarikan diri dari dunia ini? Ekspresi Muking dingin. Di 9 surga, di depan gerbang keluarga jin, ada banyak orang, semuanya tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, bertahan dengan ketat. Itu karena mereka menerima berita. Selain itu, ada beberapa tamu terhormat di dalam, saat ini sedang mendiskusikan tindakan balasan. Hari itu, 9 surga bisa dikatakan penuh dengan niat membunuh. Keluarga umur panjang semuanya sangat gugup, suasananya muram. Setelah bertahun-tahun berlalu, ada beberapa keluarga Dao abadi yang sudah memasuki domain abadi, tetapi ada beberapa keluarga yang terpaksa tetap tinggal, misalnya, keluarga jin, klan angin, dan lainnya. Saat itu, mereka berkolusi dengan makhluk kegelapan. Setelah ini terungkap, mereka membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Keluarga Wang sangat tegas. Wang abadi secara pribadi mengambil tindakan, menebas putranya sendiri. Kemudian, seluruh klan memasuki domain abadi, meninggalkan keluarga jin dalam kecemburuan dan iri hati. Di Cakrawala, aliran baja melonjak, energi ganas meluap. Momentum pasukan 800 ini mencengangkan, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Ini tidak seperti 800 orang, melainkan seperti pasukan besar yang terdiri dari 100.000 orang, yang menyerbu. Bumi yang besar dan kubah langit bergetar. Mereka datang mencari kita terlebih dahulu. Ekspresi orang-orang keluarga jin berubah, semuanya terkejut dan takut, membawa amarah. Huang datang, keluarga umur panjang pertama yang mereka kunjungi adalah keluarga jin. Ada gerbang besar yang setinggi puncak gunung, mengalir dengan simbol-simbol. Suara dao besar yang misterius dihasilkan, energi kacau mengalir keluar. Disinilah tepatnya fondasi keluarga jin berada. Di dekatnya, ada banyak puncak yang indah, pulau-pulau yang mengambang di langit juga, penuh dengan istana-istana raksasa. Kabut putih naik dalam bentuk spiral, seolah-olah itu adalah alam abadi. Saat ini, semua bangunan dan semua gunung suci melayang. Berbagai formasi yang diatur di sana diaktifkan, menghalangi kemajuan pasukan yang terdiri dari 800 orang. Huang, apa niatmu? Dunia sekarang damai, tetapi kamu ingin memprovokasi konflik? Seorang ahli berteriak. Dia menguatkan diri dan meneriakkan ini, tetapi punggungnya sudah dipenuhi keringat dingin. Si Hao berdiri di belakang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengamati tanah leluhur keluarga Dao abadi ini. Ketika dia membantai jalan masuk saat itu, dia terlalu terburu-buru, sehingga dipaksa keluar oleh formasi besar itu lagi. Sekarang, dia datang lagi. Dia tidak memperhatikan orang-orang keluarga jin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika dunia ini damai, mengapa ada makhluk kegelapan yang menghalangi jalan kita? Muking menjawab dengan dingin. Kalau begitu, kalian semua seharusnya menyingkirkan makhluk-makhluk kegelapan itu. Mengapa kalian datang mengepung keluarga jinku? Seorang tetua berteriak. Ekspresi banyak orang dari keluarga jin menjadi pucat pasi, benar-benar sedikit takut. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Huang sebelumnya telah membantai jalan menuju gerbang mereka, melukai Jin Taijun. Sekarang setelah dia datang lagi, dia jelas lebih kuat. Siapa yang bisa melawannya? Dalam perjalanan ke sini, jumlah ahli kegelapan berkurang drastis. Mulai hari ini, kami tidak akan mentolerir kehancuran mereka lagi, semuanya akan disapu bersih. Kalian semua berkolusi dengan makhluk-makhluk kegelapan, jadi kami datang hari ini untuk menuntut penjelasan. Mu King berkata dengan dingin. Ketika keluarga jin mendengar ini, wajah mereka menjadi semakin buruk, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Keluarga jin, yang tetap mulia begitu lama, karena mereka berkolusi dengan makhluk-makhluk kegelapan, dipermalukan, memicu bencana besar. Ketika zaman tanpa kultivasi turun, mereka kehilangan hak untuk memasuki domain abadi. Terlebih lagi, Jin Taijun terpaksa membunuh banyak orang di klannya sendiri, dan baru saat itulah klan tersebut diizinkan untuk terus berjuang.
Sekarang, kejadian-kejadian masa lalu disebutkan lagi, pada dasarnya seperti membuka luka lama lagi. Di kejauhan, ada sosok-sosok di mana-mana, terlalu banyak orang di sini, yang berasal dari berbagai sekte. Mereka semua adalah orang-orang yang bergegas setelah mendengar berita itu. Beberapa dari mereka adalah ahli dari klan-klan besar, beberapa dari mereka adalah kultivator independen, bahkan beberapa makhluk kegelapan. Mereka semua datang untuk melihat sendiri cara Huang melakukan sesuatu, untuk melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Apakah itu Huang? Dia terlalu muda, layak menjadi tokoh pelintir surga nomor 1 di era besar ini. Dia mencapai tingkat makhluk tertinggi pada usia beberapa dekade, dan sekarang, dia bahkan lebih bisa memandang rendah semua yang ada di bawah langit. Huang, itu Huang. Anakku, dia adalah panutanmu. Ketika kamu dewasa, cobalah untuk juga menjadi tokoh yang mendominasi seperti ini. Seorang tetua menunjuk, memberi motivasi kepada cucunya sendiri. Banyak orang datang, semuanya menonton dari kejauhan. Ada orang-orang yang usianya sudah tua, tetapi juga pemuda dan pemudi, banyak orang dari berbagai klan di sini. Huang, dia benar-benar Huang. Saat itu, aku belajar di lembaga Dewa Surgawi yang sama dengannya. Seseorang berkata pelan. Ini langsung menarik perhatian. Seorang jenius yang berasal dari generasi yang sama dengan Huang patut diperhatikan. Si Hao. Di kejauhan, terdengar teriakan. Seorang pemuda pirang berlari, membuat langit bergetar di bawah kakinya, menghasilkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sulit untuk membayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Pada saat ini, Si Hao akhirnya terkejut, tidak lagi bersikap acuh tak acuh. Kau tidak pergi? Itu sebenarnya semut bertanduk surgawi. Dia ingat dengan jelas bahwa semut bertanduk surgawi telah pergi saat itu, menuju ke domain abadi. Dia bahkan telah pergi untuk mengantarnya, tetapi dia tidak berjalan melewati gerbang abadi. Aku memilih untuk tetap tinggal. Ayahku meninggal di alam ini, domain abadi tidak bersedia membantu saat itu, jadi aku tidak ingin pergi ke sana. Saat aku hendak melangkah masuk, aku berbalik. Semut bertanduk surgawi berkata, bergegas mendekat, memeluk Si Hao dengan erat. Lalu mengapa kamu tidak muncul sedikit lebih awal? Selama zaman tanpa kultivasi ini, teman-teman lama Si Hao hampir semuanya telah pergi, memasuki domain abadi. Mampu bertemu dengan seorang teman lama lagi tentu saja membuatnya sangat bahagia. Aku telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini, berharap untuk keluar lagi setelah aku menjadi makhluk tertinggi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi makhluk tertinggi sepertimu? Semut bertanduk surgawi memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu sulit. Sepertinya aku tidak dapat mencapainya sebelum 500 tahun. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya. Bahkan bagi yang lain, termasuk mereka yang memasuki domain abadi, akan sulit untuk mencapainya. Apa yang membuatmu pura-pura malu? Jangan bilang kalau kultivasimu lebih rendah, kita bukan saudara. Si Hao mengetukkan tinjunya ke dadanya. Tentu saja, aura makhluk tertingginya benar-benar terkendali. Jelas tidak. Semut bertanduk surgawi sepenuhnya menerima keadaan sebagaimana adanya dan melanjutkan hidup. Meskipun dia tidak menerobos, ketika dia menerima berita tentang kemunculan kembali Si Hao, dia segera bergegas. Kau akan membunuh wanita tua Jin Taijun itu, kan? Hitung aku. Semut bertanduk surgawi memukul dadanya. Yang lain juga bersemangat. Semua murid desa batu berjalan untuk memberi penghormatan, karena ini adalah saudara hidup dan mati Si Hao. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka jarang melihat Si Hao sebahagia ini. Bagi seseorang untuk membuat hati dao makhluk tertingginya menghasilkan fluktuasi, membuatnya mengungkapkan kegembiraan, itu benar-benar tidak mudah. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao sedikit berubah. Semuanya agak aneh. Kalian semua, mundurlah. Karena mereka sudah menyiapkan begitu banyak untukku, aku akan melihatnya. Ada apa? Tanya semut bertanduk surgawi. Dia ingin membantu Si Hao. Tidak apa-apa. Hari ini, aku akan menghancurkan tempat ini, tidak ada iblis atau monster yang bisa menghentikanku, kata Si Hao. Segera setelah itu, sebuah tinju menghantam, langsung menghancurkan setengah dari rumah besar keluarga Jin. Meskipun ada banyak formasi besar di sana, itu masih belum cukup, semuanya hancur berantakan. Tanah dan batu berhamburan ke awan. Semua jenis simbol bersinar di tanah, terlebih lagi mulai terbakar dengan ganas.
Si Hao memperhatikan dengan saksama untuk menahan diri, menggunakan semua auranya pada formasi, tidak memengaruhi orang-orang di belakangnya. Jika tidak, sedikitpun aura makhluk tertinggi yang bocor akan terlalu berat untuk ditangani bahkan oleh para prajurit desa batu, bahkan para penonton akan menderita malapetaka. Paling tidak, mereka akan jatuh lemah ke tanah. Kakak, kau sudah bilang akan menyerahkan ini pada kami. Kita harus mengasah diri sekarang, menggunakan pertempuran berdarah untuk membuktikan kultivasi kita selama bertahun-tahun. Serahkan keluarga Jin pada kami. Si Zhong, Julin dan yang lainnya berteriak, takut jika Si Hao terlalu bersemangat membunuh, dia akan menghancurkan tempat ini sendirian. Masih ada setengah rumah bangsawan yang tersisa, formasi Dao abadi yang hancur di sana bersinar, bergemuruh dengan suara. Itu dipenuhi dengan simbol, menghalangi kekuatan tinju itu. Namun, rumah bangsawan keluarga Jin jelas tidak bisa bertahan lagi, karena sudah retak, hancur di bawah suara KKA. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kedalaman keluarga Jin, banyak orang merasa ngeri. Itu hanyalah formasi Dao abadi yang hancur. Namun itu tidak bisa menghentikan tinju Huang. Sosok yang goyah muncul. Itu tepatnya Jin Taijun. Dia ditutupi kerutan, seluruh wajahnya berkerut. Setelah bertahun-tahun, dia masih hidup, tetapi dia benar-benar sudah tua sekarang. Dia tidak mati di zaman tanpa kultivasi. Jelas bahwa dukungan dari keluarga yang berumur panjang itu mencengangkan, memiliki materi abadi, obat-obatan ilahi dan hal-hal lain, yang mampu memperpanjang hidupnya, mencegahnya dari kematian karena usia tua. Namun, berlalunya waktu juga meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus di tubuhnya, membuatnya tampak semakin tua. Dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Jin Taijun bersandar pada tongkat jalan berkepala naga, matanya dalam dan dingin. Dia sangat membenci Si Hao. Justru serangan anak muda inilah yang menyebabkan keluarga Jin menderita malapetaka yang tak terduga, tidak dapat memasuki domain abadi. Jika mereka tetap tinggal di dunia ini, mereka ditakdirkan untuk merosot dan membusuk. Paling tidak, dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Sebagai makhluk tertinggi di era yang hebat ini, dia benar-benar akan menemui akhir yang pahit. Dia tidak bisa menerima ini. Bagaimana dia bisa menghindari kematian karena usia tua? Dia ingin memasuki domain abadi. Namun, iblis kecil ini kembali hari ini. Dia bahkan mungkin tidak bisa mati karena usia tua secara normal. Kamu masih datang pada akhirnya. Jin Taijun mengatupkan giginya, benar-benar berharap dia bisa membunuh Si Hao dengan tatapannya. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan merasa damai tanpa membunuhmu. Para pahlawan yang gugur dalam pertempuran di Desolate Border tidak akan merasa damai, tidak bisa beristirahat. Kata Si Hao dingin. Kamu masih sangat muda saat itu, kamu tidak lebih dari seekor serangga yang bisa diinjak sampai mati oleh orang tua ini kapan saja. Sayang sekali, aku terlalu baik, memberimu kesempatan, membiarkanmu tumbuh dewasa. Jin Taijun penuh dengan kebencian. Dia benar-benar menyesali ini. Jika dia membunuh Si Hao tanpa mempedulikan konsekuensinya, maka dia tidak akan berakhir dalam kondisinya saat ini. Namun, siapa yang akan meramalkan bahwa Huang akan tumbuh ke kondisi ini? Paling tidak, dia tidak merasa bahwa Huang bisa menjadi makhluk tertinggi dalam beberapa ratus tahun, merasa seperti dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk menghadapi bencana di kemudian hari. Jika kamu memiliki energi sebanyak itu, mengapa kamu tidak menggunakannya untuk menghadapi musuh di Desolate Border? Si Hao mencibir, mulai mengenang masa lalu. Dengan desahan ringan, dia berkata, aku ingat bahwa kamu tidak memberikan sedikit pun dukungan di Desolate Border. Apakah kamu membunuh makhluk tertinggi asing? Kamu? Wajah Jin Taijun langsung memerah, penuh amarah dan penghinaan. Ketika seseorang memikirkannya dengan saksama, dia hanya melakukan satu hal utama di Desolate Border, yaitu menyerahkan Huang, menghadiahkannya ke pihak lain. Wanita tua, saat itu, kamu tidak melakukan apa-apa, tetapi kamu selalu bermain-main di belakang garis belakang, menyakiti kita. Aku benar-benar ingin mengulitimu hidup-hidup. Teriak semut bertanduk surgawi. Di kejauhan, para kultivator dari berbagai klan semuanya terkejut. Orang-orang generasi Huang berani, siapapun yang berani mengejek Jin Taijun. Namun, ketika seseorang berpikir kembali, itu benar-benar zaman keemasan. Kilatan kematian sebelum turunnya zaman tanpa kultivasi benar-benar menghasilkan sejumlah besar jenius. Sayangnya, mereka semua menuju ke domain abadi. Aku akan membunuh kalian semua. Jin Taijun meraung.
Dia segera mengulurkan tangan besar, kering dan kurus. Meskipun dia kekurangan energi darah, itu masih cukup untuk membuat bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Diam-diam, 5 veteran muncul di sekitar semut bertanduk surgawi, melindungi tempat ini. Tidak perlu khawatir tentangku, lindungi saja mereka. Jangan biarkan nenek tua itu melancarkan serangan tersembunyi pada yang lain. Semut bertanduk surgawi memerintahkan kelima veteran itu untuk melindungi semua orang. Kelima orang ini semuanya berasal dari luar biasa, prajurit tua yang telah mengalami perang berdarah yang kejam di era besar terakhir. Demi hidup, mereka memurnikan diri mereka menjadi boneka untuk melindungi semut bertanduk surgawi. Hong! Sei Hao bergerak. Bagaimana dia bisa membiarkan Jin Taijun membunuh seseorang? Jin Taijun, kamu tidak terkendali. Sei Hao hanya memiliki kata-kata ini. Dia menghancurkan rumah keluarga Jin, sebuah telapak tangan menebasnya hingga terbuka, menghadap Jin Taijun. Ekspresi Jin Taijun berubah, tidak berani menghadapinya secara langsung. Saat itu, dia telah mengalami kekuatan anak muda ini. Meskipun saat itu, dia bingung dan panik, tidak menghadapinya secara langsung juga. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, Sei Hao telah lama menyingkirkan bahaya tersembunyinya sendiri, menjadi tak tertandingi di tingkat makhluk tertinggi. Jin Taijun dapat merasakan tekanan semacam ini, sesuatu yang hanya ia rasakan dari tubuh tetua agung dan Huang abadi yang berada di puncak. Ia merasa Huang mungkin lebih ganas dari mereka berdua sekarang. Ia menarik kembali tangan besarnya yang keriput, mengacungkan tongkat kepala naga, menghantamkannya keluar. Ada pecahan logam di mana-mana di langit. Tongkat yang terbuat dari berbagai harta itu meledak di udara akibat serangan Sei Hao, hancur berkeping-keping. Jin Taijun mundur, bergegas menuju kedalaman formasi besar itu. Sei Hao mengikutinya, langkahnya teratur. Ia mengikutinya, sebuah tinju menghantam, tidak peduli apakah itu formasi abadi yang hancur atau apakah ada pertahanan luar biasa lainnya sedikit pun. Ia menghancurkan segalanya, menciptakan jalan yang aman. Di tanah, banyak simbol meredup, lalu meledak. Ini adalah runtuhnya beberapa formasi besar. Dalam formasi itu, ada sesuatu yang berteriak. Itu adalah semangat yang dipelihara dalam formasi itu, yang mengendalikan semuanya. Namun, sekarang, itu tidak bisa lagi melakukan apapun pada Sei Hao. Di masa lalu, dia dan anjing hitam kecil itu berlari dengan panik, dan baru saat itulah mereka menghindari serangan formasi ini. Hari ini, dia sudah tidak perlu takut apapun. Dia menciptakan sistem baru, metode kultivasi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Huang saat ini mencapai puncak Dao Fana, sudah berada di puncak Dao Ekstrim. Dia tak tertandingi di dunia ini. Bunuh! Tiba-tiba, Jin Taijun berbalik, membantai jalan kembali. Di tangannya ada pedang hancur yang bersinar hijau. Pedang itu membawa aura yang menakutkan, menjatuhkannya pada Sei Hao. Itu sebenarnya adalah artefak abadi yang hancur. Jelaslah bahwa dia mempertaruhkan segalanya. Energi darahnya sekarang tidak mencukupi, jadi dia menggunakan senjata Dao abadi untuk mengimbanginya. Sei Hao tetap tidak takut. Itu hanyalah artefak yang hancur. Jika dia mau, dia dapat dengan mudah melemparkannya terbang dengan inti pedang abadi. Dia hanya membentuk jejak, langsung menghancurkannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya gelap meletus, langsung muncul di belakang kepala Sei Hao. Tiba-tiba, cakar serigala raksasa menyerang dengan ganas, ingin menjatuhkan Sei Hao. Ini adalah serigala raksasa. Banyak bintang berputar-putar di sekitar cakarnya, auranya menakutkan. Itu benar-benar hitam pekat, di alam makhluk tertinggi. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup di langit. Seekor peng besar hitam membentangkan sayapnya yang besar, menuki ke bawah dengan kecepatan ekstrim, ingin secara paksa merobek tengkorak Sei Hao. Itu adalah makhluk tertinggi lainnya, seperti serigala raksasa, yang membawa aura atribut kegelapan. Keluarga Jin, kalian semua benar-benar tercela, bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatan kalian. Bahkan sekarang, kau masih bersekongkol dengan makhluk kegelapan, tidak tahu pertobatan. Di belakang, Mu King berteriak keras. Mata semut bertanduk surgawi bahkan lebih sakit, bahkan dia terkejut. Keluarga Jin benar-benar bertekad, apakah mereka akan sepenuhnya menyerahkan nasib mereka pada kegelapan? Aku sudah hampir mati, bagaimana mungkin aku peduli pada kegelapan atau cahaya? Bunuh! Jin Taijun meraung. Sei Hao mengangkat tangannya, menghalangi cakar besar serigala raksasa itu.
Dia membuka mulutnya, meraung, energi pedang melonjak, membentuk aliran bintang, menghantam peng surgawi hitam di langit. Pada saat yang sama, tangannya membentuk jejak, menghantam pedang di tangan Jin Taijun. 3 makhluk agung-agung mengambil tindakan, ingin menyerang dan membunuh Huang. Ini memicu keributan besar, semua orang menonton dengan kaget. Tiba-tiba, energi kematian merasuki udara, seberkas cahaya keemasan meletus, menusuk punggung Si Hao. Makhluk agung keempat mengambil tindakan. Underworld Earth masih memiliki makhluk tertinggi. Ini di luar dugaanku. Si Hao menghela napas pelan. Itu adalah mayat tua, semua kulit dan tulang seperti kerangka. Itu mengeluarkan cahaya keemasan samar, rongga matanya cekung, menyerang Si Hao dari belakang. Penguasa Underworld Earth melarikan diri, tetapi sebenarnya untuk memasuki keluarga Jin, menunggu di sini untuk menyergapku. Bagus. Sekarang tidak seorang pun dari kalian akan melarikan diri. Si Zhong berteriak. Penguasa Underworld bukanlah makhluk tertinggi, ini seharusnya ahli ekstrim tersembunyi dari klan mereka. Kata semut bertanduk surgawi. Dunia meledak. Sebuah tangan besar memegang belati emas abadi kekosongan, tiba-tiba menyerang, menusuk kepala Si Hao. Makhluk agung lain muncul untuk menyerang Huang. Semua orang tercengang. Di zaman tanpa kultivasi ini, sebenarnya ada banyak makhluk agung ini? Leluhur angin. Seseorang berteriak kaget, mengenali identitasnya. Hal-hal benar-benar berkembang seperti ini. Semua orang terkejut. 5 ahli hebat, ini adalah 5 makhluk agung. Mereka mengepung Huang bersama-sama, menyergapnya di sini, ingin membunuhnya. Di antara mereka, ada 2 makhluk agung kegelapan. Jin Taijun, penguasa serigala surgawi, Peng Agung Kegelapan, Tetua Bumi Dunia Bawah, Leluhur Angin, kelima ahli hebat ini benar-benar bergerak bersama, mengesampingkan martabat makhluk agung mereka untuk membunuh satu orang. Tinju Si Hao menghantam, dengan paksa berbenturan dengan belati emas abadi kekosongan. Suaranya bergema. Dia memiliki aura yang tak tertandingi, menebas semua yang ada di jalannya. Dia hanya satu orang, tetapi dia benar-benar menghadapi 5 makhluk agung. Ini adalah pertempuran yang sangat hebat. Huang begitu kuat hingga semua orang terkejut, benar-benar tercengang. Itu karena selama pertempuran ini, kekuatan Si Hao tidak dapat dihentikan. Dengan suara hong, sebuah tinju mengirim leluhur angin terbang kembali, bahkan membuat belati emas abadi Void mengeluarkan suara keras, hampir hancur. Pada saat yang sama, Si Hao berbalik, menghadap makhluk tertinggi serigala surgawi. Dia memadatkan jejak tinju, menghancurkan cakar besar itu hingga berkeping-keping, darah menetes kemana-mana. Puff! Jin Taijun batuk darah, seluruh tubuhnya ditabrak oleh cahaya tak berujung yang dilepaskan Si Hao. Pedang Dao yang hancur abadi hampir terlepas dari tangannya. Si Hao tak terhentikan, memandang rendah kelima makhluk tertinggi yang hebat ini, yang memiliki bakat yang tak tertandingi. Tinju lainnya dihantamkan. Si Hao dan Tetua Kerangka Tua Bumi Dunia Bawah beradu, membuat tulang lengan meledak, terbang keluar. Teriakan Peng mengguncang surga, menyedihkan dan mengerikan. Dengan suara PU, hujan darah turun dari langit. Si Hao dengan paksa merobek salah satu sayap Darkness Heavenly Peng. Apakah dia iblis perang, atau dia abadi dalam perang? Dia benar-benar tak terkalahkan. Semua orang sangat terkejut. Huang hanyalah seorang diri, namun dia menghadapi 5 makhluk agung, benar-benar tak kenal takut, terlebih lagi dia mampu memanfaatkan peluang. Dia benar-benar heroik dan tak tertandingi. Ah, Sang Peng Surgawi Kegelapan mengeluarkan teriakan kesakitan. Tubuhnya sangat besar tak tertandingi. Hujan darah berhamburan. Setelah kehilangan satu sayap, ia langsung jatuh ke kejauhan. Asap dan debu beterbangan di mana-mana, puing-puing meruntuhkan langit. Sang Peng Surgawi Kegelapan menyebabkan banyak gunung raksasa runtuh, terlebih lagi menyebabkan banyak pulau yang mengambang di langit runtuh, menghancurkan tanah kuno keluarga Jin. Ia sudah terluka parah, darahnya membawa cahaya gelap. Semua orang dipaksa mundur, tidak mau dirusak olehnya. Bahkan jika itu adalah Jin Taijun atau leluhur klan angin, mereka tidak terkecuali. Mereka menghalangi hujan darah kegelapan. Yang lainnya juga terluka parah. Dalam pertukaran singkat tadi, mereka semua sangat menderita. Kekuatan macam apa ini? Ia melawan 5 makhluk agung sendirian. Selain itu, ini bukanlah sesuatu yang dicapai melalui kesulitan besar,
melainkan ia yang mengambil inisiatif. Huang benar-benar memanfaatkan keuntungan, melukai mereka, membuat semua orang terguncang tanpa henti. Wajah keluarga Jin benar-benar pucat pasi. Huang ini terlalu ganas, membantai jalan menuju tanah leluhur mereka, menguasai Jin Taijun dan mengintimidasi makhluk tertinggi lainnya. Bagaimana mereka bisa melawannya? Si Hao tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Setelah merobek sayap dari kegelapan surgawi Peng, dia berdiri di tengah medan perang, dengan dingin menyapukan pandangannya ke semua orang. Ekspresi para makhluk tertinggi semuanya dingin. Mereka menyeka darah dari sudut bibir mereka, lalu mengelilinginya lagi. Mereka semua membentuk jejak magis, menghadapinya dengan serius, ingin membunuhnya. Kalian semua benar-benar tidak ingin muka lagi? Kalian semua makhluk tertinggi, namun kalian berlima bekerja sama, menyiapkan penyergapan. Di belakang, Si Zhong berteriak. Dia sedikit khawatir. Meskipun Si Hao memanfaatkan keuntungan saat ini, dia masih menghadapi 5 ahli ekstrim hebat sendirian pada akhirnya. Jika ada sedikit saja kelalaian atau kecelakaan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Cara ini juga bagus, menghemat waktuku karena tidak perlu mencari kalian satu persatu, satu keluarga demi satu. Aku akan membunuh kalian semua sekarang juga. Suara Si Hao mengandung niat membunuh. Dia menatap Jin Taijun, lalu menatap leluhur angin. Kali ini, alasan utama dia memasuki 9 surga adalah untuk membunuh keduanya, untuk melenyapkan bencana di masa depan. Keduanya berkolusi dengan makhluk kegelapan, kehilangan hak untuk memasuki domain abadi. Hubungan mereka dengan Si Hao sepenuhnya seperti tidak dapat hidup berdampingan di dunia yang sama. Orang tua klan angin benar-benar berlari sampai ke sini. Hari ini, aku akan mulai darimu saja. Si Hao menatapnya. Tidak mungkin mereka berdua bisa mencapai kompromi. Dendam antara klan ini dan dirinya terlalu dalam. Saat itu, ketika Yuan King pertama kali bertindak melawannya, dia dikirim ke tambang kuno asal untuk menjadi budak, agar fondasi Dao Agungnya hancur, untuk akhirnya menekan dan membunuhnya. Alasan mengapa Yuan King mengambil tindakan justru atas perintah klan angin. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Setan kecil, kamu benar-benar telah tumbuh ke keadaan ini, itu benar-benar membuat orang menyesal, sama sekali tidak terduga. Leluhur klan angin berkata dengan suara yang dalam. Leluhur angin, saat itu, ada klan di perbatasan Desolate yang memutuskan untuk melemparkan diri mereka bersama musuh, mengikuti beberapa pembudidaya asing ke hutan binatang surgawi untuk mengejarku. Apakah kalian semua? Tanya Si Hao. Bersekongkol dengan makhluk kegelapan, bahkan membelot ke pihak lain, ada beberapa keluarga yang sudah mulai membusuk dari akar-akarnya, hati mereka sama sekali tidak berpihak pada 9 surga. Anak muda, jangan berpikir bahwa kau benar-benar nomor 1 di bawah langit. Matilah. Serigala surgawi kegelapan itu membuka mulutnya, tubuhnya yang besar menjulang ke awan. Ketika ia memamerkan taringnya, ia dapat dengan mudah menggigit matahari surgawi. Jika dia tidak mati hari ini, kita semua akan mati. Kita hanya bisa bertarung dengan semua yang kita miliki. Bunuh, teriak Jin Taijun. Ia memegang artefak abadi yang hancur di tangannya, mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Bukan hanya mereka yang berusaha sekuat tenaga, Si Hao juga menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya. Ia datang justru untuk menyingkirkan makhluk-makhluk tertinggi ini, untuk membantai semua musuh. Dengan suara hong, energi darah mengalir deras ke surga. Si Hao meletus dengan aura yang menusuk bumi. Tubuhnya seperti tungku besar, melonjak dengan energi darah. Seolah-olah api yang mengamuk sedang menyala. Saat ini, auranya melonjak, menyerbu ke kubah langit, menutupi tanah ini, bahkan membuat bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Banyak orang di keluarga Jin langsung jatuh lemah di tanah, tidak mampu menahan tekanan seperti ini. Ada beberapa orang lain yang bahkan meledak di bawah suara PU-PU, tidak mampu menahan kekuatan ini. Wajah Jin Taijun menjadi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, banyak ahli keluarga Jin tersapu keluar, dikirim keluar dari tanah leluhur, muncul di luar medan perang. Di belakang, 5 prajurit tua memegang tombak perang. Mereka bersinar pada saat yang sama, membentuk semacam formasi misterius, melindungi semut bertanduk surgawi dan prajurit desa batu, segera membawa mereka kembali mundur. Dengan jentikan jari Si Hao, energi pedang simbol rumput yang tak tertandingi meletus tanpa henti. Semuanya menghantam pedang yang hancur di tangan Jin Taijun, menahan artefak sihir Dao abadi yang sudah cukup rusak ini.
Seluruh langit dipenuhi bulu burung gagak, seolah-olah ada tombak hitam yang muncul satu demi satu. Mereka turun dari langit, membuat kehampaan meledak, gelombang energi yang kacau. Pemandangan itu mengerikan. Ini adalah Peng Surgawi kegelapan. Itu adalah makhluk tertinggi, segera pulih dari luka-lukanya. Ia menyerang lagi, semua bulu hitam di tubuhnya berterbangan keluar, kekuatan penghancurnya mencengangkan. Wuh! Angin kencang bertiup, bahkan membuat bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Selain itu, awan dan kabut naik di sini, membuatnya sulit untuk melihat pemandangan dengan jelas. Leluhur angin mengambil tindakan. Itu sangat mengerikan. Ia berdiri di kubah langit di atas, mentransfer angin kencang, mencabik-cabik beberapa bintang, akhirnya membuatnya meleleh. AO! Serigala surgawi kegelapan melolong ke arah bulan. Bulan-bulan di luar angkasa meledak. Tubuh serigala surgawi kegelapan itu sangat besar. Dengan sekali loncat, cakarnya yang besar membuat bumi yang besar runtuh dan kekosongan itu retak. Semuanya berguncang hebat. Aura mengerikan dari dunia bawah melonjak, datang dari kerangka emas bumi dunia bawah. Setelah lengannya sembuh, ia melepaskan raungan, melepaskan kekuatan sihir yang mengerikan, membombardir Si Hao. Adegan ini sangat mengerikan. 5 makhluk agung-agung bergandengan tangan untuk menyerang. Simbol-simbol yang cemerlang berputar-putar, kekuatan sihir yang paling kuat melonjak, menutupi Si Hao di bawahnya. Kalian ingin membunuhku? Kalian semua masih belum cukup. Si Hao melepaskan teriakan yang hebat. Pada saat yang sama, ia menunjukkan jalannya sendiri yang berbeda. Perutnya berputar-putar dengan energi Yin dan Yang, laut reinkarnasi muncul, membentuk diagram kehidupan dan kematian Yin Yang. Selain itu, ia dengan cepat membesar, mengelilinginya di dalam. 5 ahli hebat membantai jalan mereka pada saat yang sama. Serangan mereka yang paling kuat semua mendarat di atasnya, namun ia memblokir semuanya. Diagram ini memiliki kekuatan yang kebal terhadap semua metode. Pada saat yang sama, organ dalam Si Hao bersinar, suara kitab suci beria keluar, seolah-olah para Buddha dan setan dari surga sedang melantunkan mantra, mendukung tubuhnya yang tak tertandingi. 4 ekstrim yang menghubungkan surga dan bumi. Keempat anggota tubuhnya bersinar, seolah-olah mereka dapat terhubung ke kosmos, mampu menekan 4 ekstrim dunia. Mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia hanya satu orang, namun dia akan menekan kelima ahli hebat ini. Si Hao mengacungkan tinjunya. Meskipun ini adalah serangan yang sederhana dan mendominasi, serangan itu masih mengandung semua jenis sihir dan hukum yang menakjubkan. Ini adalah jejak tinju yang menggabungkan banyak jenis teknik yang berharga. Antara langit dan bumi, semua jenis bintang surgawi muncul di sekeliling Si Hao dan di antara tinjunya. Aliran bintang berputar-putar, seolah mengikuti gerakannya, matahari, bulan, dan lautan bintang semuanya melonjak sebagai respons. Adegan ini mengerikan. Setelah tabrakan yang hebat, diikuti oleh robekan yang mengerikan, kelima ahli hebat itu benar-benar terguncang sampai mereka batuk seteguk darah. Semuanya sangat menderita. Bunuh! Leluhur angin meraung dengan marah. Kita tidak bisa keluar semua di sini. Huang, apakah kamu berani bertarung di luar angkasa? Jin Taijun meraung marah. Itu karena dia tidak tahan lagi. Ini adalah tanah leluhur keluarga Jin, namun pada akhirnya, meskipun mereka baru saja mulai saling berhadapan, bahkan formasi Dao Abadi yang hancur pun tidak cukup, hancur berantakan. Jika mereka masih tidak pergi, bukan hanya tanah leluhur yang akan runtuh, seluruh keluarga Jin juga akan terhapus. Di bawah fluktuasi pertempuran tingkat makhluk tertinggi, tidak ada yang bisa bertahan. Muking, Naga Merah, Julin, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Pertempuran tidak segera berakhir, jadi mereka tidak bisa tenang. Apakah Huang bisa memenangkan pertempuran ini atau tidak? Itu terlalu banyak hubungannya. Luar angkasa sangat luas dan tak terbatas. Di kosmos, ada bintang-bintang yang tak berujung, sejumlah besar wilayah gelap gulita, sedingin es dan mendung, sunyi seperti tanah kematian. Hanya saja, semuanya ditakdirkan untuk berubah hari ini. 6 ahli hebat membantai jalan mereka ke kosmos, bertarung dengan semua yang mereka miliki, mempertaruhkan segalanya. Ah! Leluhur angin meraung marah. Dia menjadi sasaran Si Hao, orang pertama yang menemukan kelemahan. Bahunya dipukul, meledak di sana, darah berterbangan ke segala arah. Bahu kirinya dan seluruh lengannya meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Terlebih lagi, pancaran jejak tinju itu,
setelah melewati tubuhnya, bahkan menghantam bintang-bintang yang jauh di belakangnya, menghancurkannya berkeping-keping. Serigala surgawi kegelapan menelan bulan, bintang-bintang melahap satu demi satu, memurnikannya menjadi cahaya ilahi yang cemerlang. Kemudian, ia dengan ganas memuntahkannya, mencoba membakar Si Hao. Selain itu, ia menjadi gila, tidak peduli dengan hidupnya, segera menyerbu ke depan. Seluruh tubuh Si Hao melonjak dengan energi darah, bersinar bersama dengan laut reinkarnasi, membentuk diagram yin yang, melindungi seluruh tubuhnya, kekuatan pertahanannya terlalu mencengangkan. Itulah sebabnya ia juga menyerbu ke depan tanpa rasa takut, ingin membunuh serigala surgawi kegelapan. Si Hao melukai serigala langit kegelapan dengan parah. Banyak tulang di sekujur tubuhnya patah. Darah makhluk tertinggi berceceran, kubah langit bergetar. Orang-orang ini bertarung hingga pertempuran besar mencapai klimaksnya. Semua mata mereka memerah karena niat membunuh. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Situasinya menjadi semakin jelas, mereka bukan tandingannya, tidak mampu menghentikan sosok muda di tengah medan perang. Dia hanya satu orang, tetapi kelimanya akan ditekan. Akhirnya, Si Hao menghunus inti pedang. Setelah memaksa kembali pedang abadi Jin Taijun yang hancur, dia menyerang. Teknik yang berharga mengejutkan surga, sebuah irisan dijatuhkan secara vertikal, memotong serigala langit kegelapan menjadi dua. Dua bagian tubuh serigala besarnya terbang keluar, bergegas ke arah yang berbeda, beberapa bintang bahkan meledak. Hentikan penghinaanmu. Leluhur angin meraung. Si Hao menyerah pada semua orang, memfokuskan semua serangannya padanya. Cahaya warna-warni ilahi meletus, simbol-simbol menutupi langit, teknik-teknik berharga menenggelamkan tempat ini, bahkan membuat langit berbintang yang sedingin es terbakar dengan ganas. Puff! Sayangnya, pada titik ini, hasil dari pertempuran makhluk tertinggi ini telah diputuskan. Si Hao mengerahkan seluruh kemampuannya, penuh dengan niat membunuh. Satu bilah pedang menebas tengkoraknya, darah beterbangan ke segala arah. Leluhur angin terbunuh, tengkoraknya ditebas oleh Huang, roh primordialnya terhapus. Pada saat yang sama, pedang Jin Taijun yang hancur terbanting ke samping, membuatnya batuk mengeluarkan seteguk darah.